berprestasi di ruangan itu. Jangan terbalik. Teman-teman sekalian, itu yang buat saya optimis. Saya keliling ke banyak tempat. Allah takdirkan dapat kesempatan ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan ketika saya berkumpul, ketemunya dengan siapa? Dengan orang-orang yang ingin Indonesia lebih baik, orang-orang yang ingin Indonesia lebih adil, orang-orang yang ingin Indonesia lebih makmur. Karena itu saya selalu merasakan saya mengalami charging. Apa charging itu? Nge-charge tuh. Yang nge-charge siapa? Bapak Ibu semua ini yang nge-charge nih. Datang tempat di charge, datang tempat di charge. Jadi ini bukan baterainya kuat, baterainya di charge terus. Di charge-nya lewat apa? Lewat pertemuan-pertemuan dengan orang-orang baik yang ada di seluruh negeri ini. Jadi saya datang ke Bandung rasanya kayak di charge, datang ke Cirebon rasanya kayak di charge, saya datang ke Maluku kayak di charge, datang ke Banjar kayak di charge. Gimana-mana saya ketemu dengan orang-orang yang mengatakan tadi, Pak, bagaimana memerangi koruptor? Pak, bagaimana kita membereskan soal meritokrasi? Saya nggak ketemu dengan orang-orang, Pak, bagaimana kita bisa korup lebih banyak? Nggak ketemu yang begitu. Saya ketemu, Pak, bagaimana kita bisa ngakalin aturan ini? Nggak ketemu yang begitu. Betul nggak, teman-teman? Jadi Bung Johari itu yang buat kita optimis. Jadi tanyakan pada orang-orang lain, kenapa Anda pesimis dengan Indonesia? Karena saya tetap optimis dengan Indonesia. Jadi itu kita jaga, teman-teman. Ini cerita film dikit nih. Ada negara yang memproduksi film banyak sekali, namanya Amerika Serikat. Itu ada Hollywood di situ. Ada serial-serial TV, banyak sekali serial-serial film. Ada serial namanya NYPD, ada LAPD, betul nggak, teman-teman? Ada Miami, ada cerita-cerita macam-macam tuh. Lalu banyak film-film perang, ada film perang Vietnam, betul nggak, teman-teman? Ini saya mau tanya nih, kota-kota yang namanya LA, yang namanya New York, kriminalnya banyak nggak? Banyak sekali. Filmnya tentang pemberantasan kriminal, betul tidak? Filmnya jadi yang dibangun itu perasaan kami menang lawan kriminal. Di film-film itu yang menang polisi atau kriminalnya? Polisi yang menang. Kenyataannya belum tentu. Betul nggak, teman-teman? Nih, film perang Vietnam banyak betul. Di film itu yang menang siapa? Siapa yang menang di film itu? Yang menang siapa? Kenyataannya itu dia. Dibangun gagasan optimis bahwa ya kita berhasil, ya kita kuat. Indonesia jangan ikut arus orang-orang yang memangkas percaya diri Republik ini. Jadilah orang-orang yang menumbuhkan percaya diri Republik ini. Gimana supaya ada pertanyaan tentang oranye, nanti tanyain sama teman-teman yang Bung Sahrin aja jawabnya itu. Kenapa oranye ini? Lalu bagaimana amanah? Dijaga, yang namanya kepercayaan itu dijaga. Kepercayaan bisa naik dan turun. Kepercayaan bisa naik dan turun. Ada masa kepercayaan naik, ada masa kepercayaan turun, itu bisa naik dan turun. Tapi dijaga. Jadi Pak Suparno mana tadi, Pak Parno? Pak Parno itu dijaga. Dan setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Abah Hanis yang tercinta dan tersayang, saya Ibu Yuli dari DPD Cilegon, khususnya dari Banten. Pertanyaannya, apa peran Bapak apabila Gerakan Rakyat menjadi partai yang besar? Kita semua akan tetap mendukung nih. Dari yang pelosok kita kerahkan untuk menggetarkan gerakan rakyat di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan silakan Pak Anies untuk dijawab. Yang pertama tadi saya jawab yang terakhir dulu. Wong belum ada barangnya udah tanya perannya. Gimana? Ada dulu barangnya baru kita bicara perannya. Betul gak? Jangan kita imajinasi dulu soal peran sebelum ada barangnya gitu ya.
Yang ketiga, yang kedua ya Jauhar. Kenapa kita masih optimis? Karena ada orang-orang seperti Jauhar ini. Karena ada orang-orang seperti yang hadir kumpul tempat ini, yang memilih untuk mau gotong royong, mau repot-repot, mau menggalang semua. Itu yang membuat saya tetap dan makin optimis tentang masa depan Republik ini. Jangan habiskan energi kita membicarakan orang-orang yang merusak. Tambahkan energi kita untuk membahas orang-orang yang membuat negeri ini makin kokoh, negeri ini makin hebat, negeri ini makin kuat. Bicarakan mereka. Saya termasuk sering mengatakan dulu ketika saya tugas di kementerian, saya sering bilang sama guru-guru, jangan masuk ruang kelas itu. Kecenderungannya apa? Ketika guru masuk ruang kelas, dia cari mana anak yang bikin rame di ruang kelas ini, mana anak yang bikin onar di ruang kelas ini. Lagi-lagi yang diperhatikan yang bikin masalah. Bisakah guru masuk ke ruang kelas sambil tanya, mana yang berprestasi A, mana yang berprestasi B, mana yang berprestasi D. Berikan perhatian kepada mereka yang berprestasi di ruangan itu. Jangan terbalik. Teman-teman sekalian, itu yang membuat saya optimis. Saya keliling ke banyak tempat. Allah takdirkan dapat kesempatan ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan ketika saya berkumpul, ketemunya dengan siapa? Dengan orang-orang yang ingin Indonesia lebih baik, orang-orang yang ingin Indonesia lebih adil, orang-orang yang ingin Indonesia lebih makmur. Karena itu saya selalu merasakan saya mengalami charging. Apa charging itu? Nge-charge tuh. Yang nge-charge siapa? Bapak Ibu semua ini yang nge-charge nih. Datang tempat di charge, datang tempat di charge. Jadi ini bukan baterainya kuat, baterainya di charge terus. Di charge-nya lewat apa? Lewat pertemuan-pertemuan dengan orang-orang baik yang ada di seluruh negeri ini. Jadi saya datang ke Bandung rasanya kayak di charge, datang ke Cirebon rasanya kayak di charge, saya datang ke Maluku kayak di charge, datang ke Banjar kayak di charge. Gimana-mana saya ketemu dengan orang-orang yang mengatakan tadi, Pak, bagaimana memerangi koruptor? Pak, bagaimana kita membereskan soal meritokrasi? Saya nggak ketemu dengan orang-orang, Pak, bagaimana kita bisa korup lebih banyak? Nggak ketemu yang begitu. Saya ketemu, Pak, bagaimana kita bisa ngakalin aturan ini? Nggak ketemu yang begitu. Betul nggak teman-teman? Jadi Bung Johari itu yang buat kita optimis. Jadi tanyakan pada orang-orang lain, kenapa Anda pesimis dengan Indonesia? Karena saya tetap optimis dengan Indonesia. Jadi itu kita jaga teman-teman. Ini cerita film dikit nih. Ada negara yang memproduksi film banyak sekali, namanya Amerika Serikat. Itu ada Hollywood di situ. Ada serial-serial TV, banyak sekali serial-serial film. Ada serial namanya NYPD, ada LAPD, betul nggak teman-teman? Ada Miami, ada cerita-cerita macam-macam tuh. Lalu banyak film-film perang, ada film perang Vietnam, betul nggak teman-teman? Ini saya mau tanya nih, kota-kota yang namanya LA, yang namanya New York, kriminalnya banyak nggak? Banyak sekali. Filmnya tentang pemberantasan kriminal, betul tidak? Filmnya jadi yang dibangun itu perasaan kami menang lawan kriminal. Di film-film itu yang menang polisi atau kriminalnya? Polisi yang menang. Kenyataannya belum tentu. Betul nggak teman-teman? Nih, film perang Vietnam banyak betul. Di film itu yang menang siapa? Siapa yang menang di film itu? Yang menang siapa? Kenyataannya itu dia. Dibangun gagasan optimis bahwa ya kita berhasil, ya kita kuat. Indonesia jangan ikut arus orang-orang yang memangkas percaya diri Republik ini. Jadilah orang-orang yang menumbuhkan percaya diri Republik ini. Gimana supaya ada pertanyaan tentang oranye, nanti tanyain sama teman-teman yang Bung Sahrin aja jawabnya itu. Kenapa oranye ini? Lalu bagaimana amanah? Dijaga, yang namanya kepercayaan itu dijaga. Kepercayaan bisa naik dan turun. Kepercayaan bisa naik dan turun. Ada masa kepercayaan naik, ada masa kepercayaan turun, itu bisa naik dan turun. Tapi dijaga. Jadi Pak Suparno mana tadi Pak Parno? Pak Parno itu dijaga. Dan setiap
sesuatu tumbuh, pada saat itu dia akan memiliki tantangan baru. Selesaikan tantangan baru, selesaikan tantangan baru, gitu ya. Lalu soal setiap produk undang-undang yang dirasa tidak pas, gugat ke MK. Sesederhana itu. Gugat ke MK. Langkahnya apa? Gugat ke MK. Gugat ke MK. Bila ketemu undang-undang yang tidak tepat, gugat ke MK. Dan sama juga, bila ada peraturan yang dirasa salah, gugat ke MA. Bisa itu semua dikerjakan. Kita seringkali kalau ada aturan yang kita rasa tidak adil, aturan yang kita rasa destruktif, kita hanya sampai fase mengeluh. Tapi tidak berusaha untuk mengkoreksi. Dan mengkoreksinya jalurnya itu. Ke MA atau ke MK. Jadi termasuk dengan tadi, produk undang-undang KUHP yang dipandang tidak pas, gugat ke MK. Pak Asmat, mana Pak Asmat tadi? Ya, Pak Asmat. Pak Asmat tadi menanyakan tentang koruptor ini diapakan? Ya kalau koruptor ditangkap, Pak. Dihukum. Nah, praktek korupsi nomor satu di mana-mana. Pencegahannya harus serius, jangan basa-basi pencegahannya. Pencegahannya itu harus serius. Dan pencegahan serius itu artinya apa? Aparatur yang bersih. Kalau saya sering sampaikan 3 itu bereskan, Pak. 1, korup karena kebutuhan. Ini banyaknya luar biasa. Yang kedua, korup karena keserakahan. Ini ukurannya yang luar biasa. Jumlahnya mungkin nggak banyak, tapi ukurannya raksasa. Yang ketiga, korup karena sistem. Sistemnya yang mengunci sehingga terjadi korupsi. Yang pertama, korup karena kebutuhan. Banyak sekali yang bekerja, diberi kewenangan, tapi gajinya hanya cukup untuk hidup 20 hari sebulan. Terus 10 hari ke bulan pakai apa? Dia punya kewenangan. Disitulah kemudian terjadi. Kewenangannya dipakai untuk nambal 10 hari itu. Kenapa? Karena kenyataannya gajinya tidak cukup untuk hidup. Jadi korup karena kebutuhan harus dibereskan. Nah, kita harus mengakui banyak sekali sistem penggajian kita ini, penggajian kita yang belum baik, yang belum benar. Sehingga menciptakan situasi di mana ada kewenangan, ada kesempatan, di sini ada kebutuhan. Kewenangan, kesempatan, kebutuhan bergabung menjadi praktek abuse of authority. Dan abuse of authority itu kemudian koruptif. Nah, ini harus dibereskan. Dan kita harus jujur dengan persoalan ini. Banyak sekali aparat pemerintah yang gajinya nggak layak. Banyak. Ini kalau nggak diberesin selalu akan ada masalah. Korup karena kebutuhan. Yang kedua, keserakahan. Nah, ini yang keserakahan yang gede-gede nih, Pak. Ini karena greed ini, karena keserakahan ini. Kebutuhan udah terpenuhi. Tapi keserakahan. Nah, yang karena keserakahan, hukum yang menjerakan. Hukum yang menjerakan. Salah satunya adalah perampasan aset. Nah, tetapi ini terkait ada tetapinya nih. Saya khawatir kalau ini buru-buru diterapkan. Kalau ini buru-buru diterapkan. Yang fotonya terpampang, di mana tadi ada fotonya di sini. Tom Lembong mana tadi? Ada fotonya tadi. Coba Pak Asmat bayangkan, Pak Asmat. Nah, itu dia. Bayangkan Pak Asmat. Kalau saja sudah ada undang-undang perampasan aset, ini Tom Lembong dari habisin asetnya. Hati-hati mengatakan harus ada undang-undang perampasan aset. Syaratnya aparatnya sudah menjalankan dengan benar. Kalau tidak, lawan politik dihabisi asetnya semua, Pak. Betul tidak? Lawang ditersangkakan dengan mudah, habisin asetnya atas nama undang-undang perampasan. Ketika hukum masih jadi alat politik, itu trikinya. Di satu sisi kita membutuhkan hukum dan hukuman yang menjerakan, di sisi lain kita masih menyaksikan praktek penuntutan peradilan yang belum tentu
memiliki dasar yang kuat. Itulah sebabnya hati-hati. Karena begitu itu ada, dia hari ini udah gak punya apa-apa tuh. Mau gak itu? Itu dia. Jadi teman-teman, memperjuangkan ini, itu persyaratannya banyak. Tapi saya setuju ini penting. Hanya kalau ini diselenggarakan dengan ceroboh, wah bahaya sekali. Bahaya sekali. Begitu banyak orang bukan saja jadi tersangka, tapi hilang semuanya. Dan di dalam situasi yang banyak ketidakpastian seperti sekarang, itu akan menjadi satu cara yang membuat rasa takut lebih dahsyat lagi adanya. Terbayang ya soal undang-undang ini. Itulah sebabnya kenapa saya termasuk yang tidak setuju hukuman mati bagi koruptor. Kenapa? Karena kita harus menyisakan ruang untuk mengkoreksi bila ternyata ada kekeliruan di dalam proses peradilan. Kalau ternyata dia tidak bersalah, terus mau mengkoreksinya pakai apa kalau udah dieksekusi mati? Nggak bisa. Nggak bisa. Itulah sebabnya ruang itu dibiarkan tetap terbuka untuk bisa mengkoreksi. Nah, ini teman-teman, hukuman menjerahkan ini penting. Tapi aparat yang bersih, yang kredibel, yang integritas itu harus dikerjakan. Lalu yang ketiga adalah korup karena sistem. Nah, banyak sekali aturan main kita menyebabkan korupsi. Aturan mainnya menyebabkan korupsi. Nah, ini aturan main harus diubah. SOP-nya diubah sehingga mencegah praktek koruptif. Kita sering sekali ketemu orang-orang baik yang berada di dalam pemerintahan yang mengatakan bahwa saya ini tangannya dikunci nih, dengan segala macam aturan yang membuat mereka terjebak dalam praktek koruptif. Jadi saya melihat Pak, ini dibereskan. Lalu kemana dibereskannya? Dimulai begitu tugas sekarang ke depan. Jangan terlalu banyak menengok ke belakang. Kenapa jangan ke belakang? Sekali kita mikirnya yang ke belakang, maka yang terjadi adalah berapa jauh kita akan ke belakang. Cenderungnya nanti adalah tebang pilih kalau menengok ke belakang. Tapi kalau sekarang dan ke depan, maka semua dapat pesan yang sama. Jangan ulangi, bila ulangi hukumannya akan berat. Bila ulangi sanksinya akan sangat berat. Jadi langkahnya ke depan. Lalu Pak Asmat juga tentang menerapkan meritokrasi di tengah titipan-titipan. Kanan kiri akan ada banyak. Ini fenomena yang ada di seluruh dunia. Bukan hanya ada di Indonesia. Di seluruh dunia, Pak Asmat. Ini apa cara yang bisa? Meritokrasi harus tetap dilakukan untuk semua posisi apapun. Persyaratan dasarnya meritokratik. Sesudah itu baru politik. Misalnya begini, ambil 5 orang calon, sampai 5-nya meritokratik. 1 dari 5-nya boleh politik. Ambil 3 calon, sampai 3 meritokratik. Sesudah 3 diambil 1, politik. Tapi apa yang terjadi? Kalau sudah meritokratik jadi 3 calon, terpilih siapapun, pasti mumpuni. Itu yang harus dikerjakan. Tapi kalau politiknya tidak ada meritokratik, langsung tunjuk, ya kita akan ketemu masalah. Kita akan ketemu masalah. Dan hari ini kita sering menemukan situasi di mana orang menempati posisi, sementara dia tidak memiliki kompetensi. Meritokratik dulu sebagai dasar. Setelah meritokratiknya lolos, baru. Dan itu artinya apa? Semua yang mengusulkan, semua yang mencalonkan harus mensyaratkan ini. Saya melihatnya posisi ini 1, punya kompetensi, harus ada. 2, punya relevansi. 3, punya integritas. Kalaupun integritas sulit diukur, maka ukurannya tak bermasalah. Tak bermasalah. Yang ketiga, yang keempat, punya rekam jejak kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan untuk besok, ini sudah diterapkan ketika saya tugas di Jakarta. Ini sudah diterapkan ketika tugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan.
prinsip itu yang dipakai ketika menyeleksi orang. Dan dengan begitu, maka basic meritokrasinya beres. Begitu sudah dapat itu, nanti kita akan ketemu dengan 3-5 orang. Dari 3-5 orang itu baru lihat tentang implikasi politiknya. Tapi kalau mulainya dari implikasi politiknya dulu, ya repot. Lalu yang terjadi adalah kompromi kompetensi, kompromi tentang relevansi, kompromi integritas. Akhirnya warna-warni yang tak jelas. Itu yang menurut kami harus dikerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, PR kita besar tapi insya Allah tidak berat. Semoga para kader Gerakan Rakyat ini paham benar akan tanggung jawabnya dan siap untuk menggerakkan Indonesia menuju keadilan kesejahteraan bagi semuanya. Terima kasih atas semua komentar pertanyaannya yang tadi sudah disampaikan. Kita bersiap untuk berjalan dengan rapi. Pastikan teman-teman sekalian bahwa rendah hati, jangkau semua, dialog dengan semua itu betul-betul dilaksanakan. Karena ini menjadi persyaratan untuk bisa kemana-mana. Saya sering sampaikan, kami dulu ada yang namanya program Indonesia Mengajar, dikirim berangkat. Sebelum berangkat itu, saya selalu katakan pada adik-adik yang mau tugas, ada satu bahasa tubuh yang bisa diterima bisa dibilang hampir semua suku, semua bangsa di seluruh dunia. Nama bahasa tubuhnya itu senyum. Senyum. Kita ini seringkali suka defisit senyum. Defisit senyum. Padahal senyum itu sederhana sekali. Dikritik senyum, ditantang senyum, apalagi diajak bersahabat senyum. Jabat tangan, senyum, hargai, hormati, rendah hati, insya Allah jangkauannya meluas. Terima kasih. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri